Orang kalau di zona nyaman dia pasti akan stuck di situ. Tapi kalau dia di zona pepet, pasti dia akan scale up dan lebih besar lagi. Selamat datang di Partner Talks, ruang diskusi informatif dan edukatif hanya untuk kamu. Selamat siang semuanya, apa kabar Sobat Wirausaha? Januari 2022, kita masih ada 11 bulan lagi. Tentunya buat teman-teman semua Sobat Wirausaha yang lagi berkejaran menyelesaikan dan bahkan mungkin saat ini ada di fase merencanakan resolusi di 2022 ini, baik dari untuk perusahaan maupun untuk pribadi. Teman-teman masih ada 11 bulan lagi. Nah, bicara tentang 11 bulan lagi, kita dengar resolusi tamu kita kali ini yang kebetulan teman kuliah saya tahun lalu ya, bukan tahun lalu ya, udah cukup lama ya. Seperti itu, fokus di industri properti, bangun klaster properti perumahan ya, jual kafling, dan kita tanya apakah memang bisnisnya langsung di properti ataupun ada proses dalam mencapai bisnis yang saat ini beliau tekunin. Ini dia, kita kedatangan Lutfan. Ya, thank you bro. Iya bro. Iya, Lutfan ini termasuk pendiri dari Lutfan Land. Ya, bisa ceritain nggak bro tentang background pendidikan lo, udah itu usaha lo itu apa, dan di review mungkin apa aja proyek-proyek yang sudah lo lalui dari perusahaan lo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Lutfan Farizal, saya dari Cimahi. Sudah berteman-teman dengan Anggasa dari tahun 2013 ya, asal ITB ya, udah lama juga. Kebetulan saya berprofesi di bidang developer properti dan kebanyakan lokasi yang dibangun di daerah Cimahi dan Bandung Barat. Alhamdulillah sudah 20 lokasi terbangun, dan ratusan rumah terbangun. Alhamdulillah dari Novar, restoran terima konsumen, dan sekarang sedang improvement lagi insya Allah. Seperti itu. Oke. Yeah. Nah, kalau ngomongin soal properti bro, bisa ceritain nggak pertama kali lo masuk di industri properti itu kenapa bro? Iya, karena dulu sih sebelum saya terjun di properti, saya dulu main forex trading. Forex jatuh, rugi banyak, dan akhirnya cari-cari insight, cari-cari ilmu, dan dapatlah seminar properti gitu kan. Saya ikutin seminarnya sampai akhirnya dapat ilmunya dan coba-coba praktek. Dulu awal-awal terjun sebagai seorang maklar atau seorang sales, seorang penjual, broker. Akhirnya saya belajar ilmu marketing, ilmu jualan, dan alhamdulillah setelah 2 tahun jadi sales bisa jadi developer juga akhirnya, alhamdulillah. Gitu. Akhirnya bisa bangun ratusan rumah sekarang. Jadi patternnya step pertama lo sebagai maklar ya, maklar yang jualin aset-aset orang. Betul. Berapa lama itu bro? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dan pecah telurnya lo jualin aset siapa bro? Atau berapa dapat lo? Tetangga, rumah. Tanah kosong. Oh, tanah kosong. Ya, betul. Dapat berapa persenan bro? 3%. 3% Iya. atau senilai berapa? Dulu sih kecil ya, berapa juta gitu lah. Oh, oke. Karena memang Iya. tanahnya juga mungkin murah ya. Iya, masih murah dulu. Ya, habis dari situ kemudian Ya, saya dulu fokusnya di arah dulu skill living dulu, dekat rumah saya dulu. oke. Rumah saya fokus di sana, saya cari-cari yang dijual tanah atau rumah, dan saya fokus sana, alhamdulillah bisa posting banyak di sana gitu. Gitu. Dan setelah posting di daerah rumah saya coba keluar. Alhamdulillah kalau juga laku banyak, alhamdulillah, dan akhirnya saya ke polanya kan itu aja harus fokus area gitu. Oke, tadi Iya. fokus area, kemudian tools atau channel distribusi untuk lo menjual itu pakai apa bro? Online semuanya. Semua Ya, online. marketplace kayak OLX dulu, Oke, rumah.com OLX, dan lain-lain. rumah.com dan lain-lain. Iya. Dan lewat WhatsApp Dulu tentunya sih ya. dulu sih pas belum ada BBM. Oh, Masih pakai BBM dulu. Oke, BBM ya. BlackBerry, betul. Jadi broadcast juga atau? Iya, broadcast terus Oke. Japri gitu-gitu. Iya. Oke. Kalau bisa dirata-ratakan, Iya. satu aset itu bisa terjual dalam waktu berapa lama bro saat itu? Tergantung ya, jadi ada yang asetnya cepat lakunya, ada yang lama lakunya, tergantung lokasi dan tergantung Paling harga. cepat berapa? Sebulan bisa laku, Paling lama? bisa sampai bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Oke. Tergantung apa aja tuh kira-kira kalau dari Tergantung, perspektif yang lo? pertama adalah lokasi, Oke. yang kedua adalah harga, Oke. yang ketiga adalah fasilitas di sekitarnya. Oke. Gitu. Ya, Iya. fasumnya ya. Masuk. Oke. Nah, itu dia teman-teman semua. Iya. Jadi tahapan
khususnya juga para pengusaha properti besar di Indonesia juga starting point-nya lewat broker ya, Iya. broker, Jual dulu. agent ataupun maklar ya. Betul. Karena ini bukan bicara mungkin dapetin aset mudah sehingga mungkin bisa jualnya, tapi ini tentang gimana caranya kita mentality ya, Betul. mentality dalam menjual aset punya orang. Iya. Yang kita jual juga harganya bukan kayak jualan makanan atau baju gitu kan, nilainya ratusan juta minimum, Betul. yang kemudian akhirnya kita bisa meyakini orang untuk akhirnya cocok dengan aset tersebut. Iya. Dan nggak cuma hanya di situ ya bro ilmunya, bahkan dari aset terjual pun kita ada di fase legal. Betul. Ya, legal yang mana kita harus juga paham terkait dengan legalitas tanah, rumah, berhubungan dengan notaris, dan di fase itu pun kita akhirnya ketemu dengan skema pembayaran, Betul. yaitu akhirnya berhubungan dengan pembayaran lewat pihak ketiga, ya, mau itu lewat institusi perbankan, lewat KPR, skema KPR, ataupun mungkin skema bayar bertahap ataupun sebagainya ya bro ya. Betul. Nah bro, dari perjalanan berarti saat ini sudah berapa tahun? 8 tahun atau? Total dari pertama kali mulai 9 tahun. 9 tahun. Dan 9 tahun itu apa aja bro yang akhirnya pernah lu alami, khususnya mungkin kegagalan, dinamika dalam berbisnis properti itu apa-apa aja bro? Mungkin teman-teman Iya. di rumah yang mau Betul. bisnis properti bisa akhirnya antisipasi. Siap. Sebetulnya sih nggak ada kata gagal ya. Kalau kita ingin tidak yang positif, yang ada adalah proses belajar. Yang saya lebih suka nyebutnya adalah proses belajar. Karena kalau kita gagal, jadi kita masih di situ. Kita harus step up untuk dapat ilmu yang lebih tinggi lagi. Karena setiap tangga harus dilalui. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi misalkan dulu saya jadi broker, apa sih yang harus saya lakukan? Bisa jadi developer. Nah, sekarang jadi developer nih. Nah, saya baru garap proyek yang paling keluar rumah lah. Nah, saya harus bisa naik lagi buat garap proyek yang sampai hektaran. Nah, gitu. Jadi saya harus belajar lagi gimana bisa scale up gitu. Dan kegagalan-kegagalan apa aja Iya. bro kira-kira yang akhirnya lu belajar dari Oke. situ bro? Oke, dalam dunia properti ada dua hal penting yang harus digarisbawahi untuk para pemula khususnya. Yang pertama adalah pemilihan lokasi. Jadi ini erat banget dengan penjualan, dengan market. Karena kadang-kadang kita asal ambil tanah, ambil lokasi, dan pas dijual nggak laku. Nah itu yang pertama. Itu sangat-sangat penting karena kadang-kadang yang penting dapat tanah, yang penting murah harganya. Ternyata pas dijual nggak laku. Saya pernah beli tanah harganya per meter itu di harga 4 juta semeter. Tapi laku, nggak apa saya tetap ambil karena pasarnya laku gitu. Saya pernah ambil tanah di Cibiru, dia lokasinya jauh di atas, per meternya cuma nggak sampai sejuta, masih murah harganya nggak laku. Kan ngapain lo gitu? Ini ambil mahal laku gitu. Oke, yang kedua? Yang pertama market dan lokasi, yang kedua adalah legalitas. Jadi kita khususnya untuk pemula lebih baik cari tanah yang udah sampai sertifikat milik SAM. Karena kalau tanah yang masih gitu, masih AJB itu prosesnya panjang dan itu membutuhkan effort dan biaya yang besar. Oke, Jadi, itu 3 poin ya berarti ya. Market, lokasi, dan legalitas. Legalitas. Iya. Ya. Dan selain khususnya mungkin lo yang udah berpengalaman, jadi lo udah paham, oke, lokasi ini peminatnya ada nih Iya. atau apa. Tools apa nih bro, khususnya buat pemain baru Iya. yang akhirnya dia bisa meminimalisir resiko salah lokasi Iya, oke. atau salah market tersebut. Siap. Tools apa kira-kira? Terus sekarang sih gampang ya, sekarang kan sebenarnya udah online by data ya. Kita bisa Google Trend, kita bisa buka analisis di kayak marketplace.com. Mereka suka ngasih data-data update. Jadi daerah mana aja yang laku, daerah mana aja yang tinggi pencariannya, itu kalau pencariannya bisa diminta di admin marketplace tersebut. Jadi kalau kita misalkan buka lahan nih, di mana nih kita buka nih yang lokasi yang orang banyak cari, nah itu bisa dicari di Google Trend gitu. Dan keyword bisa gitu. Oke, nah itu tadi ya beberapa data-data atau tools yang teman-teman semua bisa lakuin. Yang pertama nanti ada di samping sini ya. Pertama bisa lewat Google Trend untuk akhirnya dapetin perkembangan dari lokasi yang teman-teman semua di situ ketik ya gitu kan. Misalnya pengen tahu tren untuk wilayah Bandung Utara khususnya untuk perumahan di harga 500 juta. Ya, gitu. Nanti keluar. Jadi semua harga bisa dilihat gitu. Betul. Cuma maksud gua kan akan disesuaikan dengan budget lu men. Betul. Ya kan maksudnya untuk gua mungkin mau masuk di daerah market
yang middle to low, Iya, pasti kan mungkin alangkah lebih bagusnya lebih presisi kan betul. untuk lokasi, untuk Iya. perumahan dan sebagainya. Nah, habis itu kata Lutfan tadi yang kedua bisa dapetin data dari marketplace. Khususnya marketplace di properti ada OLX, ada Rumah 123, Iya. ada Pinhome, ya. Untuk akhirnya di mana teman-teman semua bisa pick lokasi tersebut. Kira-kira banyak nggak sih pilihan dari rumah-rumah yang ada di area tersebut? Dan apalagi teman-teman semua kalau sudah subscribe sebagai premium user di situ, dapetin database terkait dengan karakter rumah, harga rumah, dan bakal dapat update apabila ada user-user lain yang posting mungkin rumah baru ya, atau rumah second yang mau dijual lewat marketplace tersebut. Dan itu kan jadi parameter untuk teman-teman semua bisa analisis di mana ternyata rumah di lokasi tersebut itu cukup banyak trafficnya, gitu kan, berarti peminatnya masih banyak, gitu kan. Sebaliknya ketika mungkin keyword search untuk di lokasi tersebut rendah, berarti mungkin butuh analisa kembali ya, gitu kan, apabila mau ambil aset di daerah tersebut. Oke, nah itu ya tadi beberapa hal yang khususnya ini. Bro, jadi apa yang lo alamin khususnya mungkin 2 tahun terakhir ini pandemik, Oke. dan ini kan semua bisnis kena dampaknya. Betul. Kira-kira kalau dari properti apa aja bro dampak yang khususnya mungkin lo dapetin sekarang, dan gimana cara lo lewati fase itu? Sip. Jadi yang gua pelajari selama ini, kita tuh harus berpikir secara corporate, itu bukan cuma skala UMKM ya atau individu, karena kalau berpikir corporate kita harus berpikir jangka panjang dan apa namanya, dan satu strategis. Jadi kita bukan cuma mikirin kemarin secara jualan, gimana cara dapetin konsumen ya gitu. Jadi kita berpikirnya harus lebih global. Jadi gimana caranya kita bangun tim dan bangun bisnis gitu. Jadi kalau kita sekarang kita bisa bangun kawasan perumahan yang besar yang jawab butuh customer gitu. Jadi apa namanya, bukan cuma cara jualan, bukan cuma cari lahan, tapi kita akan memberikan solusi kepada orang-orang yang butuh rumah di Indonesia. Gitu. Oke, jadi kalau kita bicara tadi, apa yang lo akhirnya mungkin lewati di masa pandemik tadi ini, ya tentunya kan mungkin penjualan mungkin nggak bagus ya, dan bisa jadi mungkin kesempatan lo mengakuisisi lahan-lahan baru juga akhirnya mungkin lo akan hold dulu ya, gitu kan. Nah, jadi apa target lo di 2022 ini setelah mungkin kita mau new normal lah ya? Jadi gue sebelum gue beli lahan lagi, gue akan upgrade diri gue. Gue akan upgrade skill gue, upgrade pengetahuan gue, knowledge. Caranya jadi orang yang lebih baik lagi, jadi pengusaha yang lebih sukses lagi. Karena kalau ilmu kita naik, terus kita pun akan bisa melewati rintangan yang kita hadapi. Kalian jujur, gue 2 tahun hampir drop penjualan, menyebabkan perusahaan gue bubar. Jadi insya Allah gue akan challenge diri gue untuk jadi tahun ini gue bangkit. Gue akan jadi perusahaan besar yang bisa dikelola konglomerat. Amin. Oke. Nah itu tadi ya teman-teman semua. Jadi kegagalan semuanya di wirausaha ya itu pasti ada. Pasti ya. Pasti Mau ya. apapun industrinya, mau apapun mungkin scope usahanya ya. Betul. Tapi bagaimana caranya kita semua fokusnya bukan di problem, tapi fokusnya di solusi. Ya, solusi apa yang akhirnya kita bisa antisipasi, dan dari solusi itu tentunya kita harus bersilaturahmi. Betul. Ya, itulah kenapa akhirnya bro gua ini akhirnya datang ke kantor dan akhirnya bisa berbagi cerita, informasi, bisa update juga peluang ya. Dan mudah-mudahan di 2022 ini ada sesuatu yang akhirnya kita bisa kerjakan lagi ya bro ya. Oke. Satu statement terakhir bro, pesan dari bro Lutfan untuk wirausaha muda yang ada di luar sana yang saat ini lagi menjalankan usahanya ataupun mau memulai usahanya, apa bro pesannya? Jadi sebagai pengusaha jangan cepat menyerah, jangan cepat puas, keep hungry, cepat terus merasa lapar dan terus merasa bodoh. Jadi karena ketika kita merasa pintar, kita berarti belajar. Jadi teruslah merasa bodoh dan merasa lapar karena seperti itu. Jadi buatlah kepepet selalu diri teman-teman. Sampai jumpa, sukses selalu buat kita semua. Ya, thank you bro. Thank you.